Hegel itu ya, itu terkenal dengan dialektika. Kalau tadi dialektika Kant itu hanya ada dua, dia ada tiga, ya, tesis, antitesis, sama sintesa, ya. Atau kalau mau dibikin, ya, perdebatannya gambar-gambarnya tiga, tesis, antitesis, sintesa, kan gitu, ya. Nah, semua itu dia bagi tiga. Misalnya, ketika dia bicara tentang roh, roh itu ada tiga, kan? Ada roh objektif, ini begini, ada tiga. Ada roh objektif, sorry, ada roh subjektif, ada roh objektif, ada roh mutlak. Antesis, antitesis, sintesa. Oke? Hukum. Hukum ada di mana? Hukum ada di sini. Ya. Ini hukum. Hukum itu juga perjalanannya tiga. Ada hukum bersifat abstrak, ada hukum bersifat moral, ada hukum yang bersifat nilai atau order lah. Oke. Apa itu? Roh itu adalah roh subjektif. Subjektif, Anda bisa baca sendiri. Tadi apa roh subjektif? Pemakala mengatakan roh subjektif itu adalah roh tahap pertama. Apa itu? Bahwa ini bicara pada kebebasan. Ya. Bicaranya kebebasan. Kebebasan manusia. Ya. Udah manusia itu punya kebebasan, dia punya kesadaran. Apa kesadaran namanya? Awareness. Setelah itu kesadaran membentuk sifat objektif hukum. Ya, setelah membentuk hukum, membentuk hal yang mutlak, yaitu tatanan. Nih, hukum bersifat abstrak karena hukum itu bicara pada kesadaran. Kesadaran manusia. Kemudian jadi moral yang harus menuntut kewajiban. Bicara keadilan. Ketika sudah jadi adil, maka kemudian dia menjadi tatanan. Yang kemudian tatanan itu akan kembali mengatur abstrak. Ya, jadi jalannya begini. Balik lagi, balik lagi, balik lagi, balik lagi. Sekarang bagaimana dengan negara? Negara itu sudah menjadi sesuatu yang mutlak. Di sini dia. Ini negara. Ya. Berarti kan ada ini roh yang mutlak ini. Ya. Di sini tesisnya, kesadarannya, oh bahwa kita membutuhkan organisasi.
Organisasi yang kemudian mengatur, kemudian timbullah moral. Yuk bareng-bareng kemudian terwujud dalam bentuk negara. Negara inilah yang akan membuat hukum. Hukum inilah akan membangun kesadaran. Kesadaran akan membangun moral-moral. Terus mutar-mutar. Itulah namanya dialektika ala Hegel. Itu kalau bahasanya tadi siapa pemakalah yang secara sederhana pembahasan Anda umat. Nah, ini pembahasan yang sederhana itu begini. Ini sederhana. Ya. Gitu. Jadi pembahasannya disederhanakan seperti ini. Oke, paham? Hafiz? Oke. Tolong itu gantungan baju di belakang dipindahin dulu. Oke. Baik. Sekarang saya udah di sini ada pertanyaan Hegel. Bah, tanya bah. Oke, silakan. Ya bah, kan Hegel ini kan mengatakan di buku Theo Hugibus itu bahwa kebenaran yang dikejar itu adalah kebenaran abstrak dan kebenaran yang sejati itu adalah melalui proses bah secara menyeluruh. Nah, ada juga tuh kebenaran karena berkembang dalam sejarah bah. Itu gimana bah? Kebenaran yang berkembang dalam sejarah bah. Pertanyaan gimana, Din? Bang. Ini bah. Maju. Tentang Hegel bah. Aska. Gimana, Den? Bentar, bah. Di jalan lagi. Kalau di jalan. Ini bah. Kebenaran yang berkembang dalam sejarah itu gimana bah? Dari Hegel bah. Kan dari buku Theo Hugibus ada gitu bah. Kebenaran sejati yang berkembang dalam sejarah. Yang melalui proses sejarah itu. Oke. Ya, siap. Hafiz. Ada pertanyaan? Enggak. Banyak, Bah. Silakan, Hafiz. Banyak, Bah. Ya. Nah, kan di teori Hegel itu ada namanya dialektik dan roh ya, Bah ya. Itu apa sih, Bah, alasan Hegel memisahkan kedua itu, Bah? Oke, sip. Udah itu aja, Bah. Ini. Dimas. Namanya, Bah. Ya. Bah, di filsafat Hegel ini kan Hegel ini selalu membicarakan tentang yang namanya roh. Padahal kalau kita tinjau bahwasanya beliau itu Nah, kedengeran soal lu kecil ambil tiduran sih lo. Kecil Bah. lo. Nah. Ya, Bah ya. Udah, Bah. Nah. Kan di filsafat Hegel ini kan bahwasanya Hegel ini selalu membawa-bawa dengan yang namanya roh. Sedangkan dari kita lihat latar belakangnya beliau adalah seorang profesor. Nah, filosofis dari seorang Hegel ini beliau membawa roh terus itu bagaimana, Bah? Oke, baik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan. Udin dan semua. Coba lihat di slide. Saya udah bicara kalian kalau jalannya begini namanya apa? Sejarah. Manusia pertamanya subjektif, masuk objektif, masuk mutlak. Ini namanya perjalanan bukan? Namanya perjalanan sejarah. Itulah disebut dengan perjalanan sejarah yang dikenal dengan dialektika historis. Dialektika historis. Bahwa dialektika itu berjalan dengan sejarahnya. Udin terbentuk oleh sejarah. Dulu Udin menjadi anggota FPI. Kemudian masuk menjadi anggota LKB. Masuk lagi, siapa tahu dia menjadi partai politik. Wallahu a'lam.
Ini semua ada dialektikanya. Itu. Ya. Nah, begitu juga roh. Hafiz, apa hubungannya roh? Bahwa roh itu tidak serta-merta ada diem. Roh itu juga bergerak. Pertama, roh itu bersifat subjektif. Roh itu bergerak objektif sampai mutlak. Jadi ada pergerakan. Kehidupan itu, sejarah itu sesuatu yang bergerak. Bukan sesuatu yang stagnan. Kalau persoalan dia profesor, ya sebetulnya sih profesornya wallahu alam. Tapi intinya bahwa nggak ada hubungannya ngomongin roh sama profesor. Ya emang lu kira kalau profesor ngomongin roh? Karena zaman dulu itu kan orang masih ini. Jadi istilahnya dia membagi istilah adalah objektif. Jadi ini semua adalah dialektika historis. Dialektika historis kemudian dikembangkan oleh namanya Kiai Marx, ya, nih menjadi diamat. Apa itu diamat? Dialektika materialisme. Nah, dialektika materialisme itu apa? Ini supaya nggak salah paham. Dialektika materialisme, ini orang sangat suka, sangat paham, salah paham, termasuk teman-teman FPI dan lain sebagainya. Dialektika materialisme, orang itu berjalannya sejarah. Dulu ada namanya primitif komunis. Apa itu primitif komunis? Apa itu komunis? Komunis adalah alat produksi dimiliki secara komunal. Ya. Komunal milik bersama. Contoh Indonesia koperasi. Karena koperasi kagak ada yang punya. Jadi jangan ngomongin komunis-komunis kalau anggota koperasi. Ya. Yang bikin koperasi Bung Hatta. Yang sembarangan ente. Alat produksi dikuasai bersama koperasi. Muncullah kemudian sejarah masuk masa budak. Budak itu ada dua kelas. Di atasnya pemilik budak, di bawahnya budak. Budak kelas 2 ngikutin apa kata pemilik budak. Coba kamu jadi bucin. Bucin itu selalu ngikut sama macinnya. Majikan cinta. Gitu. Ya kan? Gitu ya Bimas ya. Kalau lu jadi bucin. Gitu. Ya. Si Wahid 2000. Wahid 2000 tadi keluar dia. Ya. Wahid 2000 jadi bucin. Berarti kan kamu ada yang milik tuh. Macin. Kan gitu. Kenapa ada fase perbudakan? Karena perbudakan itu secara sejarah, karena banyak orang perang, kemudian jadi kalah jadi budak. Masuk fase kedua, yaitu fase agraris. Fase agraris ini yang kelas bawahnya namanya penggarap tanah, yang kelas atasnya yang punya tanah. Yang penggarap tanah ngikutin apa maunya yang punya tanah, kagak punya hak. Kan gitu. Nah,
Fase ketiga disebut masa industri. Yang kelas atasnya namanya borjuis, yang kelas bawah namanya buruh. Atau fase kapitalisme. Namanya borjuis itu yang punya modal. Kamu kerja di Indomaret walaupun tiap hari megang duit tetap aja namanya buruh alias jongos. Walaupun kamu posisinya direktur di perusahaan, tapi tetap aja kamu adalah babu. Ya. Yang punya itu posisinya lebih atas. Kamu kerja di yayasan, walaupun kamu posisinya megang duit banyak di yayasan, posisi kamu tetap buruh alias jongos. Yang menjadi pemilik adalah pemilik yayasan. Kan gitu sederhana aja sih. Ya. Nah, sampai pada masa komunis modern. Nah, ini namanya dialektika historis. Tapi ingat, nah ini di setiap fase ini, ini ada bangunan. Bangunannya apa? Bangunan paling bawah namanya ekonomi. Bangunan atas sosial politik. Bangunan yang menutupi begini posisinya. Namanya hukum dan budaya alias ekonomi. Kenapa ekonomi bagian paling bawah? Bangunan paling penting. Karena ekonomi menentukan bangunan di atasnya. Sistem ekonomi feodal, maaf, dalam masyarakat agraris contohnya, sistem ekonominya adalah agraris, pertanian. Sistem sosial politiknya adalah bersifat monarki. Hukumnya bersifat represif. Menurut Marx, bagi dia, benar adanya dia, bahwa sistem ekonomi mengendalikan sistem sosial dan hukum. Ekonominya kapitalis, hukumnya begini. Jadi apa? Ini namanya disebut bangunan struktural. Bangunan struktur masyarakat atau bangunan diamat. Bangunan struktur diamat. Ala Fahmi Ahmadi. Nggak nemu lu di buku mana juga. Apa ini bangunan? Ekonomi, sosial, hukum itu harus sesuai. Sistem ekonominya pertanian, politiknya bersifat kerajaan. Karena kan kalau kerajaan kan tanah, ya kan? Seperti di Jogja yang punya tanah semua sultan, lu nggak punya apa-apa. Sistem hukumnya bersifat feodal, ya. Sistem ekonominya begini, ini jadi kalau perpindahan antara ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini harus pindah seperti semua, seperti orang Indonesia Timur pindah sama rumah-rumahnya. Nggak bisa ekonominya industri, tapi sistem hukum politiknya masih feodal. Berarti KKN dong yang hidup. Nah, sistem hukumnya juga harus rasional. Jadi ada keseimbangan di dalam bangunan struktur diamat. Tuh. Oleh karena itu, mereka yang memegang sistem ekonomi adalah sebagai elit. Oleh karena itu, hukum
sebagai bagian yang ngikutin ekonomi dan sosial, otomatis ngikutin elit. Jadi hukum itu hanya melestarikan kepentingan dari penguasa ekonomi. Itu menurut Marx. Kalau ditanya, oh pemikiran dia nggak benar. Coba aja lu lihat sekarang. Benar apa enggak? Pemikiran dia sekarang paling benar. Karena yang punya duit lah yang menentukan hukum. Kagak di lockdown, ngikutin pemodal. Itu, Bu. Inilah namanya pemikiran Marx. Oleh karena itu dia katakan, supaya nggak salah paham ini. Dibilang dia komunis anti Tuhan. Marx itu bilang, agama adalah candu. Kenapa dia bilang agama itu candu? Ini harus saya jelaskan supaya Anda paham. Pada waktu itu, orang tuh mau struggling, mau berjuang. Berjuang yang kelas bawah, yang buruh pengen berjuang. Kemudian agama tuh paling pintar tuh. Jadi candu. Candunya apa? Dibilang, sudah nggak usah berjuang. Ini sudah menjadi takdir Tuhan. Terimalah ini dengan sabar. Bahwa Yesus akan menunggu kita nanti di pintu surga. Nah, akhirnya orang tidak mau berjuang. Itu yang dimaksudkan dengan kemudian dia menjadi dianggap sebagai anti Tuhan. Bahasanya, Bung, sebetulnya bukan komunis, tapi bahasanya sosialis. Jadi hukum sosialis, ekonomi sosialis. Ingat loh, sosialis itu bukan berarti komunis. Komunis bisa jadi sosialis, tapi sosialis bukan jadi komunis. Karena partai-partai terbesar di Indonesia sampai dulu, sampai sekarang yang namanya PDI, partai sosialis, tapi bukan komunis. Nah, partai Ba'ath di Irak itu adalah partai sosialis, bukan komunis. Nah, oke, karena sudah mau jam 6, saya kira saya cukupkan dulu. Untuk kajian Marx memang harus ada dikaji sendiri paling tidak 3 atau 4 kali pertemuan. Tapi setidaknya ini untuk menjadi penghantar saudara memahami pemikiran Marx. Sudah saya rekam dan terima kasih. Kita ketemu di lain waktu. Kalau ada mau tanya silakan pakai WA chat personal saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.